Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Pagi hari ini biarlah kita dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang selalu menguatkan dan mengokohkan kita untuk kita dapat terus mengenal Dia lebih dalam rencananya dan dalam jalan-jalannya. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan masih mengizinkan kita untuk menyatakan kebesaran-Nya melalui kehidupan kita. Biarlah kita dituntun oleh-Nya pada jalan yang benar. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa, atas kebaikan dan kasih karunia-Mu yang tidak pernah berhenti mengalir. Pagi hari ini biarlah firman-Mu menguatkan, meneguhkan kami, bahkan mengarahkan kami pada rencana-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Roh Kudus tolong kami untuk kami dapat dipimpin dan mau menjadi seorang murid yang melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan berjudul Taat itu lebih baik. Ayat kebenaran firman Tuhan terambil dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Terkadang kita merasa bahwa pelayanan persembahan dan aktivitas gereja kita itu sudah cukup untuk menyenangkan hati Tuhan. Tetapi menyenangkan hati Tuhan bukanlah hanya berbicara tentang pelayanan, persembahan atau aktivitas gereja lainnya. Namun firman Tuhan sangat jelas, ketaatan lebih penting daripada segala bentuk ritual keagamaan. Saul kehilangan keberkenanan Tuhan karena ia lebih mementingkan persembahan daripada ketaatan penuh kepada perintah Tuhan. Tuhan mencari hati yang tunduk, bukan hanya tangan yang sibuk. Taat berarti melakukan kehendak Tuhan sepenuhnya, bukan sebagian. Kadang perintah Tuhan tidak masuk akal bagi logika manusia. Tetapi disitulah iman kita diuji. Apakah kita akan tetap taat ketika perintah Tuhan terasa berat atau tidak nyaman? Ketaatan adalah bukti bahwa kasih dan kepercayaan kita kepada Tuhan bukan karena terpaksa, tetapi karena kita mengenal siapa yang memberi kita perintah. Mari, ketaatan adalah bukti bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan sepenuhnya. Mungkin kadang apa yang Tuhan rencanakan atau apa yang Tuhan perintahkan berbanding jauh dengan kehendak kita. Bahkan terkadang bertolak belakang dengan ego kita. Tetapi itu adalah bukti kita mengasihi Tuhan dan percaya kepadanya. Orang yang taat akan mengalami berkat dan kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Taat membuka pintu-pintu ilahi yang tidak dapat dibuka oleh usaha manusia yang penuh keterbatasan. Ketaatan membawa kita masuk dalam rencana Tuhan yang sempurna. Ketika kita hidup dalam ketaatan, kita tidak hanya menyenangkan Tuhan, tetapi juga melatih diri kita menjadi pribadi yang dapat dipercaya oleh orang lain juga. Belajarlah untuk membuat ketaatan itu sebagai gaya hidup kita. Mari cek kembali area hidupmu yang belum sepenuhnya taat kepada Tuhan, baik dalam hal waktu, keuangan, relasi, atau panggilan pelayananmu. Ambil langkah nyata untuk mentaatinya. Tuhan lebih menghargai ketaatan kita daripada persembahan besar. Taat adalah jalan menuju kehendak dan rencana Tuhan yang sempurna. Jadi pagi hari ini, belajarlah untuk taat sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur bahwa Tuhan masih mengingatkan kami sekali lagi untuk kami dapat mengerti dan memahami setiap kehendak Tuhan sebagai
bukti kepada Allah untuk kami dapat mengasihinya. Kami mau hidup di dalam kebenaran. Kami mau melakukan setiap perintah Tuhan sebagai amanat yang harus kami kerjakan. Roh Kudus tolong kami, pimpin kami untuk dapat melakukannya dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.